Ya, sehat dan bugar saat berpuasa itulah topik kami pada hari ini dalam Lunch Talk. Masih bersama saya ada Mas Wahyu, ahli gizi dan juga dokter spesialis kedokteran olahraga RSUI, ada dokter Tata. Mas Wahyu, kalau jam 1, jam 2 ini kan kayaknya jam-jam rawan begitu ya, kita terasa dahaga begitu. Banyak juga yang menanyakan soal bagaimana cara menghindari dehidrasi di saat berpuasa, khususnya kalau udah siang hari nih, ini banyak godaan soalnya. Baik, jadi sebenarnya prinsip utama begini, pastikan kebutuhan cairan kita tercukupi ya. Kan patokan sederhananya 8 gelas sehari. Nah, maka kita harus pandai-pandai nih mengatur mencukupi 8 gelas ini. Anggaplah sahur kita hanya sanggup 2 gelas, bangun tidur 1 gelas, setelah makan 1 gelas. Nah, maka pas buka sampai menjelang tidur malam itu yang harus dikejar sisa 6 gelasnya. Anggaplah berbuka 1 gelas, setelah makan cemil-cemil 1 gelas, mau sholat maghrib 1 gelas, setelah taraweh 1 gelas, sambil taraweh 1 gelas, mau makan 1 gelas. Jadi kan total 8 gelas semuanya. Tapi itu tidak harus seperti itu. Ya. Kembali ke kebiasaan kita masing-masing. Yang perlu jadi catatan adalah di siang harinya aktivitasnya seperti apa. Kalau aktivitasnya banyak di luar ruang, kemudian banyak gerakan fisik, artinya kebutuhan cairannya jadi lebih dari 8 gelas. Nah, itu yang harus masing-masing kita menyadari itu. Kalau tidak terlalu suka dengan air putih, karena ada orang yang seperti itu kan ya, merasa oh air putih rasanya aneh dan seterusnya. Maka bisa diakali dengan apa? Infused water misalkan, supaya airnya jadi ada aromanya begitu. Yang itu biasanya orang jadi lebih tertarik untuk mengkonsumsinya. Saya tidak menyarankan terlalu banyak teh atau kopi, terutama di saat sahur, karena selain dia punya kemungkinan untuk menimbulkan gangguan atau rasa tidak enak pada lambung, tapi juga dia punya sifat diuretik, nanti malah jadi sering pipis, siang hari malah jadi terasa lebih haus begitu. Jadi lebih baik infused water atau tadi buah-buahan yang kandungan airnya banyak. Gitu. Nah, itu akan membantu untuk mencukupi kebutuhan cairan kita. Oke. Nah, bagaimana dengan konsep berbuka puasa misalnya dengan, kan kita tahu bahwa kalau berbuka puasa sebaiknya dengan mengkonsumsi kurma begitu karena sunnah Rasul. Nah, selain ini apa lagi yang bisa dilakukan untuk menggantikan misalnya kurma yang kalorinya mungkin sama dengan kurma atau bisa memenuhi kebutuhan kalori per hari? Baik, kurma itu kan bagian dari apa ya? Pelaksanaan ajaran agama begitu ya. Kemudian coba dianalogikan dengan yang lain, dicari tahu ada apa di balik kurma itu. Nah, ternyata di balik kurma itu memang kandungan gulanya cukup tinggi, tapi dalam bentuk gula yang tidak langsung lepas ke darah begitu, sehingga kalau dikonsumsi kadar glukosa darah tidak langsung meningkat pesat lalu turun tajam begitu. Jadi dia agak lebih perlahan-lahan gitu. Nah, maka penggantinya ya bisa yang kearifan lokal yang biasa kita konsumsi, misalkan kolak begitu, itu oke. Kolak yang isinya pisang dengan singkong misalkan atau dengan ubi, itu oke. Atau es buah itu juga oke sebenarnya, gitu ya. Atau yang lain misalkan bisa juga bubur kacang hijau, itu juga oke. Tapi tadi dengan porsi yang jangan terlalu banyak dulu, karena kan ini semacam starter ya, pembuka dulu. Mengembalikan dulu kondisi kita supaya tidak lemas karena seharian sudah tidak masuk apa-apa. Pasca itu barulah kemudian nanti mengonsumsi makanan utamanya yang tadi lengkap semua komponennya. Begitu. Oke, baik. Dokter Tata, dari apa yang diungkapkan oleh Mas Wahyu tadi, ada input atau misalnya informasi yang mesti diketahui ya, khususnya kan saat ini juga saat pandemi banyak sekali olahragawan gitu ya yang terus tetap berolahraga. Apa konsumsi atau makanan-makanan yang harus dikonsumsi oleh teman-teman yang sering dan juga rajin berolahraga walaupun saat berpuasa? Ya, oke. Sependapat dengan Mas Wahyu, Mbak Popi, saya setuju sekali bahwa memang sebetulnya yang kita khawatirkan itu kan adalah hanya masalah dehidrasi, bukan hanya ya. Memang masalah dehidrasi begitu. Dengan mengingat bahwa puasa ini kan nggak sehari gitu, tapi 1 bulan. Sehingga memang betul sekali pengaturan cairan
ketika jam-jam tidak berpuasa itu harus diperhatikan supaya memang cukup bisa membantu ketika harus bergerak secara aktif selama jam berpuasa. Gitu Mbak Popi. Oke, baik. Ini menarik ya. Nah, kalau kan banyak juga nih yang saat berpuasa begitu ya menderita penyakit gastritis atau sakit mah begitu karena mungkin perutnya kosong dalam jangka waktu yang cukup lama. Dokter, apa yang bisa disarankan dari sisi pola konsumsi, kemudian juga bagaimana mengatur pola berolahraga sehingga terhindar dari penyakit mah? Oke. Penting sekali ketika kita memang ingin merutinkan melakukan latihan atau olahraga ini di bulan puasa adalah mengenali sebetulnya diri kita seperti apa. Itu penting sekali karena setiap orang berbeda antara yang satu dengan yang lain dari pola makan dan kebiasaannya yang lain seperti itu. Yang pasti, yang jelas ketika bulan puasa adalah kita atur waktunya. Nah, dan kita juga harus melihat kondisi kita pada saat itu. Kalau memang kondisi kita pada saat itu, katakanlah betul-betul yang tidak dalam keadaan yang fit seperti itu, ya berarti ya tetap usahakan bergerak, tapi nggak usah ngoyo seperti itu. Ya dikurangi mungkin dari kemarin sebelumnya yang mungkin lebih keras seperti itu, sampai memang betul-betul keadaan fit. Begitu sih. Jadi intinya adalah kita melakukan latihan atau olahraga. Sebetulnya kan intinya justru ingin sehat ya. Jadi ketika memang kita sedang dalam keadaan tidak fit, ya itu semua memang harus diturunkan dulu. Bukan menghilangkan faktor latihan atau olahraganya, tapi menyesuaikan dengan keadaan tubuh kita pada saat itu. Oke, baik. Mungkin sebelum kita jeda, saya mau tanya juga ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, kadang-kadang ini ya, puasa ini dijadikan para wanita untuk diet gitu loh. Nah, mumpung puasa lah, mumpung Ramadan diet aja gitu ya. Tapi malah ketika sudah 1 bulan lamanya malah tambah naik berat badannya. Nah, ini pasti polanya yang salah nih. Satu mungkin alasannya adalah sakit mah, yang kedua pengen diet tapi begitu buka puasa malah karena craving jadi luar biasa gitu makannya gorengan, kemudian yang berminyak. Nah, ini bagaimana pola pengaturannya kalau kita tetap mau diet di saat Ramadan? Oke, baik. Sebenarnya begini, menjalankan puasa apa adanya saja, kan begini, sehari-hari dengan puasa itu bedanya hanya kita menggeser jam makan kan begitu ya. Kebutuhan kita tuh sebenarnya tidak banyak berubah karena toh pola aktivitas kita juga nggak banyak berubah. Tinggal menggeser waktu makan. Nah, ketika kita melakukan itu dengan baik, sebenarnya bonusnya berat badannya terkontrol. Yang kemudian membuat setelah puasa biasanya malah naik adalah kita punya mindset, kan saya sudah 13 jam nih nggak disiap apa, plus saya ngapa-ngapain dari siang capek. Berarti saya harus makan lebih banyak untuk mengisi ulang itu. Nah, itu mindset yang kurang tepat. Yeah. Jadi karena saya selalu mengatakan gini, jangan buka puasa seperti layaknya orang hajatan begitu ya. Semua terhampar, semua dikonsumsi. Itu. Yeah. Nanti setelah itu apa? Efek berikutnya dominonya adalah sahurnya jadi males gitu. Sahurnya aduh kayaknya kenyang masih kayak gitu kan, sahur dilewatkan. Nah, pola yang seperti itu terus berulang, nah itu yang kemudian salah satunya menyebabkan berat badannya malah jadi nggak karuan di akhir puasa gitu. Jadi kita melewatkan momen ini begitu. Saya mengatakan begini, bulan puasa itu momen untuk mengasah kesadaran diri kita terhadap hubungan vertikal, begitu ya. Tapi juga bisa dimanfaatkan untuk mengasah kesadaran kita, hubungan baik kita dengan makanan sebenarnya. Jadi kita sadar, kita buka puasa dengan apa, berapa banyak, nanti malam makan apa lagi, sahur makan apa lagi, sudah cukup atau belum, rasa kenyang saya seperti apa, apakah berlebihan atau tidak, dan seterusnya. Nah, itu di ranah gizi kita menyebutnya dengan mindful eating begitu. Jadi makan dengan penuh kesadaran. Ya, itu yang penting sebenarnya. Oke, baik. Dan jangan lupa aktivitas fisik, itu penting. Jadi jangan kemudian merasa puasa tidak perlu aktivitas. Nah, itu salah. Iya, iya. Jadi tahu ya, sadar kapan waktunya makan, kemudian makan dengan sadar begitu ya. Mindful eating itu ya. Dan yang pasti harus tetap bergerak dan juga olahraga. Kita sudah tangkap bagaimana ini bisa menjadi satu tips untuk Anda yang sedang berpuasa dan juga tetap bisa melakukan olahraga di saat bulan Ramadan. Pemirsa, kami akan jeda sebentar lagi, kami akan kembali.